Kali ini kita berada di episode Yamaha Music Pekanbaru yang berlokasi di Mall Ciputra Seraya lantai 3. Penasaran kan? Ngapain aja dalam? Yuk langsung! Nah, kira-kira begini nih ruangan di dalam Yamaha Music Pekanbaru. Kita langsung aja deh ketemu ownernya dengan si Tiara. Hai Tiara, apa kabar? Baik. Nah, teman-teman mitra bisnis kenalin nih dengan si Tiara selaku owner dari Yamaha Music Pekanbaru. Kalau boleh tahu Yamaha Music Pekanbaru ini udah berdiri sejak kapan ya sih? Berdiri sudah hampir 30 tahunan ya. Sudah berdiri hampir untuk di Pekanbaru hampir 30 tahun. Wow, udah 30 tahunan nih teman-teman mitra bisnis. Kalau untuk cabangnya sendiri ada di mana saja? Cabangnya kita ada 4, ada di sini di Mall Ciputra lantai 3, ada di Sudirman, iHomes namanya, itu di seberang Rocky Sunda. Terus satu lagi ada di Panam, seberang Rumah Sakit Awabros, sama satu lagi yang di seberang Ramayana Tribahana Gita Mulia. Jadi kita ada 4 di sini di Pekanbaru. Wow, udah 4 branch dan telah berdiri selama 30 tahun. Nah, Ci Tiara, jadi pasti teman-teman mitra bisnis ini penasaran, apa sih sebenarnya Yamaha Music Pekanbaru ini? Yamaha Musik Pekanbaru ini dia bergerak di 2 bidang, satu di penjualan alat musik dan satu lagi di sekolah musiknya. Jadi kita pemegang license untuk Yamaha Music Foundation cabang daripada pusat Jakarta. Jadi kita pemegang tunggal untuk Pekanbaru. Wow, oke. Keren banget ya. Jadi Yamaha Music Pekanbaru ini adalah pemegang tunggal di Pekanbaru ya, untuk Pekanbaru. Brand Yamaha itu. Brand sendiri. Yamaha. Dan kenapa sih dari sekian banyak sekolah musik, kenapa kita harus memilih gitu Yamaha Music School? Karena Yamaha Music sendiri ini sebenarnya kan dia punya struktur itu sekolah. Jadi sekolah ini jadi dia anak-anak itu ditempatkan, maksudnya sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya mereka dari umur 3 tahun itu berkembangnya apa sih, otomatis kita fokuskan dia ke satu jurusan. Jadi dia tepat usia. Jadi Yamaha itu jenjangnya step by stepnya jelas gitu. Jadi tidak hanya sekedar oh ya datang hanya untuk les saja, tapi tidak. Kalau dia usia 3 tahun kita tempatkan memang yang seharusnya untuk usia 3 tahun. Kalau dia usia 4 tahun kita tempatkan yang memang perkembangannya sesuai untuk di usia 4 tahun. Jadi dia tepat usia. Jadi begitu. Oke, berarti struktur kurikulumnya sangat-sangat terstruktur dan sudah berstandar internasional. Wow, keren banget nih. Terus kalau untuk persyaratan gimana sih? Aku mau jadi member atau mau jadi murid ya di Yamaha Music School ini? Cukup datang aja. Kalau sekolah musiknya kita ada 3, satu di Panam di musik kita iHomes yang di seberang Awabros, yang satu lagi yang di iHomes yang di Jalan Sudirman, satu lagi yang di sini. Cukup datang aja untuk daftar, register, nanti pilih waktu yang kira-kira mungkin teman-teman mau, nanti kita cocokin dengan jadwal guru-guru kita di sini, udah tuh bisa langsung mulai. Wah, berarti waktunya fleksibel banget ya? Iya, kita akan sesuaikan. Kitanya bisanya kapan? Benar. Oke. Kalau untuk biayanya sendiri range-nya kira-kira kalau dari biaya range dari 400.000 sampai sekitar 600 ribuan. Jadi tergantung jurusan, tergantung step, tergantung level.
Oke. gitu. Kalau untuk sekolah musiknya sendiri, dia ada musik apa aja nih yang diajarkan sih di sini? Oh, kalau di sini ada vokal, jadi olah vokal, ada keyboard, ada piano pop, ada biola, ada gitar sendiri, ada gitar klasik, akustik, bass, elektrik. Sekarang kita ada jurusan baru saksofon. Wow, keren banget. Dan ya. ada drum. Mana tahu yang cowok-cowok kan suka tuh supaya anak-anaknya lebih yang bersemangat kan didaftarin drum. Kita ada drum. Oh, oke. Nih kalau aku nih udah 20-an tahun, aku masih bisa nggak ikut Bisa sekolah banget. musik? Bisa banget kalau di Yamaha, kebetulan untuk di Pekanbaru minimal usia yang kita terima itu 3 tahun kalau minimal. Tapi kalau untuk batas usia maksimal nggak ada. Jadi mungkin Nggak ada. bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek sekalipun kalau memang mungkin happy pengen belajar musik silakan aja datang. Berarti nggak ada kata terlambat Benar. buat belajar musik. Semua ya, orang suka teman-teman? musik kan. Iya, benar banget. Jadi Cici tadi ada mention tentang standar internasional. Jadi yang dimaksud dengan standar internasional itu maksudnya gimana tuh, Cici? Jadi kalau Yamaha Musik itu contohnya kita kan bersekolah di sini, contohnya kamu di Pekanbaru. Setelah itu kamu mengikuti pelajarannya dan kamu harus ujian. Ujian kamu dapat sertifikat. Nah, jadi sertifikat itu sendiri langsung dari license-nya dari Yamaha Foundation Jepang. Jadi nanti ketika kamu pindah mungkin ke Jakarta di mana ada Yamaha ataupun sekalipun di luar negeri, contohnya mungkin ke Singapura, ke Malaysia, misalnya di sana ada Yamaha, kamu tinggal lanjutin step terakhir kamu ujian. Contoh kamu mungkin di grade 10, ya berarti kamu tinggal melanjutin ke grade selanjutnya. Yang penting kamu memegang sertifikat di last yang terakhir gitu. Wow, jadi kalau kita udah pegang sertifikatnya, kemanapun kita pergi Dan asalkan itu kita masih ada Yamaha, masih tinggal berlaku lanjutkan ya? saja. Iya. Wow, keren banget nih. Nah, kalau berbicara soal prestasi nih, kan ini Yamaha udah berpengalaman 30 tahun lebih, punya banyak branch. Prestasi yang pengen disampaikan kira-kira apa nih, Ci? Prestasi tertingginya dari Yamaha? Kalau murid-murid kita sendiri sebenarnya event kan banyak di Yamaha. Kalau di Yamaha sendiri yang terakhir itu kemarin kita lulus seleksi untuk Asia Pasifik Junior Original Concert. Jadi Junior Original Concert adalah mereka konser dengan lagu-lagu yang mereka buat sendiri. Mereka kompos sendiri. Nah, Yamaha keunggulannya mereka bisa menciptakan lagu sendiri. Nah, jadi dan itu ditampilkan di Jepang kemarin terakhir. Dan kalau misalnya kompetisi apa yang mereka capai banyak. Contohnya kalau lokal sendiri di Pekanbaru kadang ada kompetisi vokal, rata-rata siswa kita ya rank 1, 2, 3 itu pasti dapat. Wow, keren banget. Jadi benar-benar sekolah Yamaha Music ini benar-benar sebuah sekolah yang benar-benar berkurikulum yang punya Iya. standar dan dia benar-benar menciptakan musisi-musisi baru, bukan hanya untuk cover lagu tapi menciptakan musik sendiri. Keren banget ya. Nah, di Yamaha Music Pekanbaru ini selain menjadi sekolah musik juga menjual alat-alat musik. Yuk kita langsung cek. Ya. Nah, jadi Ci, di tengah pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa yang menjadi favorit teman-teman di rumah kalau untuk beli-beli barang? Mungkin karena sekarang kalau nggak boleh aktivitas di luar rumah, otomatis kan bosen. Untuk sekarang ini yang cukup banyak diminati pastinya gitar, ya kan, gampang dibawa kemana-mana. Kalaupun misalnya harus di rumah aja kan bisa mungkin main di kamar, mungkin di ruang tamu. Terus yang kedua keyboard, ya kan, kenapa ya karena keyboard sendiri kan kalau Yamaha teknologinya sudah bisa putar sampai ke MP3, jadi bisa putar lagu-lagu. Jadi mungkin kalaupun kita tidak bisa main keyboard, kita mungkin mau jadiin untuk media player juga bisa. Yang ketiga pastinya piano. Karena apa? Karena anak-anak siswa-siswa kan tidak bisa belajar tatap muka untuk ke Yamaha, otomatis mereka harus online. Nah, otomatis mereka harus menyediakan alat. Nah, salah satunya piano. Nah, piano sendiri kita kalau untuk Yamaha kan asli dan kita ori karena kita memang dealer resmi untuk Pekanbaru. Jadi kalau mau beli alat musik brand Yamaha harus datang ke toko kita. Gitu. Namanya aja Yamaha Square Pekanbaru. Iya. Tentunya dia jual barang-barang resmi dari Yamaha. Jadi Iya. teman-teman jangan khawatir. Ori. Di sini pasti original dan pastinya bergaransi juga ya. Iya. Kalau yang alat musik ada garansi, garansi resmi daripada Yamaha. Nah, kita juga ada service authorized service center. Jadi after salesnya gampang. Kalau kita beli barang di Yamaha, contohnya keyboard yang mungkin ada bermasalah, bisa langsung bawa ke kita karena kita ada authorized service centernya. Jadi kita bisa service yang brand Yamaha saja.
Wow. Ya, jadi eksklusif untuk yang beli Yamaha, kita servis cuman Yamaha saja gitu. Benar-benar asli, autentik Yamaha, jadi Yamaha Music Pekanbaru aja gitu ya. Nah, aku mau tanya-tanya tentang produk boleh. Yamaha yang ini dong. Boleh. Kita langsung Di sini lihat. gitar. Nah, kalau yang dari semua gitar nih kelihatannya sama semua ya, tapi Iya. yang mana nih yang paling best seller? Beda-beda. Kalau ini kan gitar akustik ya. Kalau yang ini gitar klasik. Mungkin kalau untuk detail produknya bisa dijelasin sama Om Rajunya. Kalau untuk produk gitar kita kan ada dua nih. Ya, ada seperti yang akustik, ada juga yang klasik sih. Biasanya sih kalau yang untuk akustik dia yang paling diminati sih biasanya sih seperti ke Apex kayak ini dia. Dia udah ada preamp-nya sekalian. Jadi dia kalau main bisa sambung ke ampli langsung dia. Kita punya kabel colok ke ampli. Oh gitu. Jadi Iya. kalau untuk yang pemula seperti aku nih, aku nggak tahu sama sekali tentang gitar. Cocoknya gitar yang jenis apa? Kalau di serinya sekali sih semuanya sih biasanya sih seperti APX 600 karena dia ada sekalian preamp-nya kan. Bisa sambung, bisa tuner langsung juga dia sekalian. Oh gitu. Mungkin dijelasin tuner itu apa? Mungkin nggak ngerti kalau tuner itu apa tuner itu gitu. Iya. Tuner itu kan biasanya tiap senarnya dia ada nada tersendiri ya. Jadi sebelumnya main gitar kan biasanya belum dituning tuh gitarnya. Jadi kita tinggal tekan tombol di sini aja, nanti dia ada muncul tuningnya, nanti tinggal tuning dia muncul di sini. Supaya nadanya tepat. Supaya nadanya tepat. Jadi benar-benar cocok banget buat yang pemula yang nggak Iya. tahu sama sekali tentang gitar. Betul. Iya. Apa nama gitarnya tadi? Yamaha APX 600. Yamaha APX 600. Ya. Nah, aku lihat nih ada dua section gitar nih Bang. Ada yang ini sama yang ini. Apa ya kira-kira bedanya? Kalau di bedanya, kalau yang kayak gini kan tipenya akustik. Kalau yang kayak ini tipenya klasik namanya. Bedanya dia di senarnya. Senarnya kalau yang akustik tuh senarnya kayak dawai gitu. Kalau ini nilon ya. Nilon. Oh, Jadi kalau untuk pemula bagus juga yang klasik karena nggak sakit di tangan gitu pas mainnya. Terus beratnya agak lebih besar juga. Itu aja bedanya. Kalau Dengan yang yang gitar klasik ini yang keluaran terbaru nih yang mana ya Mas? yang keluaran terbaru semuanya sebenarnya terbaru dia, cuman tipe beberapa tipe itu perbandingannya di kayunya juga ada. Oh, di kayunya. Di kayu perbandingan sama dia ada bawaan beberapa tipe klasik ini, ada bawaan tuner juga ada sama kayak seperti akustik tadi ya. Yang ini tipenya CGX 102. Ini yang Ya, Terbaru. sama yang terbaru juga. Yang CGX 102. Bisa sambung ke speaker juga. oh gitu. Sama kayak APX tadi. Jadi teman-teman mitra bisnis pasti tahu dong produk Yamaha Music ini semuanya best seller. Tapi aku penasaran yang mana jadi best sellernya Yamaha sendiri? Kalau yang Untuk seri dari ini. untuk seri yang klasik sih semuanya hampir bestseller. Yang paling bestnya biasanya sih kayak tipe CGX 102 untuk yang ada preamp-nya. Kalau enggak seperti C315 itu bestseller juga. Berarti bukan cuma best Iya. seller ya teman-teman, tapi best seller. Jadi selain gitar ada apa lagi nih Bang? Selain gitar kita juga ada biola, terus kayak mixer gini ada juga. Terus yang paling bestseller juga sih kita ada seri keyboard yang seri terbarunya ya. Yang ini keluaran terbarunya ada SX 900 ya. X900 itu maksudnya PSR gimana? SX 900. Ini keluaran terbarunya, dia di touch-nya beda dari seri sebelumnya. Terus dia ada touch screen juga. Kalau di speaker dia beda lagi, sama joystick dia ada sekarang dengan seri sebelumnya. Oh, jadi Terus ini dia bisa fungsinya buat apa nih? Joystick ini untuk modulasi nada juga, seperti pitch bend. Terus dia bisa Bluetooth juga ada sekarang. Untuk seri terbarunya, seri SX 900. Berarti ini adalah produk keluaran terbaru dengan segala teknologi yang nggak Ya. ada di produk sebelumnya, Sebelumnya, ya. Wow, keren banget nih dan bestseller juga. ini produk asli dari Indonesia ya. Asli dari Benar. Indonesia. Dia ada musik bawaan, musik Batak, Melayu, Sunda, dangdut, udah ada juga dia semuanya tanpa Indonesian version ya. Oke, berarti teman-teman kalau kata orang cintailah produk-produk Indonesia, jadi kita beli aja Yamaha karena udah berstandar nasional Indonesia atau udah ada standar SNI-nya. Jadi mitra bisnis karena ini adalah produk asli Indonesia,
dia bisa memainkan musik Melayu, Sunda, Batak, kemudian ada musik apa lagi nih Mas Ya, yang bisa dimainkan? kayak dangdut, Melayu, Batak. Dangdut, Nah, boleh dong Mas coba Bisa. yang dangdutnya kali ya, Ya. kan Indonesia banget. Ya. Ya, musik dangdut atau dangdut. Musik dangdut itu dia ada kan. Apa lagi? Musik dangdut ada juga seperti musik kayak Batak dia ada juga. Berarti di keyboard yang lain dia nggak ada, karena ini yang produk Indonesia, dia Ya. ada dangdut, ada musik Melayu, Sunda. Kalau yang di keyboard yang lain, yang internasional gitu, dia cuma lagu-lagu Lagu kayak pop, pop, jazz gitu ya. ya. Oh ini udah ada user extensionnya kayak Batak juga ada juga. Oke, musik Batak. Lebih banyak lagi macam-macam musiknya ada di dalamnya. Yang penting Indonesian version ini dia lebih banyak lagi yang nggak ada di tipe-tipe sebelumnya Yamaha. Berarti cuma ini aja, Ya, the one and only. Terus kita langsung ke yang ini tuh apa ya yang di sini itu Mas? kalau yang di sini lebih ke aksesoris dia sih. Ada yang untuk drum, senar gitar ada juga. Oh, Nah, oke. alat tiup juga ada seperti saksofon. Jadi juga bukan trompet. cuma alat-alat musiknya aja, tapi juga menjual aksesoris-aksesoris Aksesorisnya ada musiknya. Jadi lengkap banget ya di sini. Udah nggak diragukan lagi, dari A sampai Z tentang Yamaha ada di sini. Nah, mitra bisnis tadi udah dijelasin nih sekilas tentang produk yang dijual di Yamaha Music Square. Dengar-dengar kayaknya ada yang lagi main piano nih. Yuk kita samperin. Oke, dengan siapa? Saya Irvina. Dengan Irvina. Irvina di sini sebagai apa ya? Saya sebagai instruktur piano klasik dan guru kelas pro. Jadi Irvina tadi ini lagi main piano tipe apa nih, Teh? Saya memainkan piano klasik tipenya baby grand. Oh, baby grand. Heeh. Emang gede banget sih ya. Tapi ini aja baby, tapi udah sebesar ini pianonya gitu. Ini boleh jelasin sih kayak tentang fiturnya dari piano dari baby grand ini? Kalau piano itu ada yang namanya upright, ini baby grand, tipe palunya berbeda. Jadi dari tutsnya sudah berbeda, pedaringnya fungsinya juga sudah berbeda dengan yang biasa. Oh, oke. Jadi dia udah jadi instructor piano di sini udah berapa lama nih? Saya dari Jakarta setahun, terus saya pindah ke sini, berarti sudah total 10 tahun saya di Yamaha. Wow, jadi untuk instruktur piano di Yamaha Music Square ini emang sudah pasti berpengalaman di bidangnya. Terus kalau tadi aku dengar dari Tiara kalau dari sekolah di Yamaha Music School ini udah memakai kurikulum internasional gitu kan. Betul sekali. Nah kalau di kelas ini tuh belajar apa aja sih kalau di kelas? Kalau di classical ini kita belajar yang pasti kita belajar technical ya, gimana cara memainkan piano klasik yang baik dan benar. Kita belajarnya baca not balok, dan kita belajar memainkan repertoire yang sesuai dengan grade-nya masing-masing. Kalau misalnya untuk pemula, kelas pertama tuh biasa diajarkan tentang apa gitu? Ya, kita biasanya mengajarkan posisi duduk, posisi jari, terus paling penting baca not. Baca not. Not balok. Oke, berarti dari posisi duduk aja gitu udah di ini ya, dari posisi duduk aja udah diatur ya Ya. sebenarnya. Heeh. Jadi kalau posisi duduk tuh struktur tubuhnya tuh harus seperti apa gitu? Yang pasti badannya tetap harus tegap, terus posisi tangannya diperhatikan karena kalau posisi tangan dan posisi badannya tidak baik, biasanya mempengaruhi bagaimana cara mereka bermain. Padahal berarti semua bermula dari hal sederhana, dari diri kita dulu sendiri, memperbaiki posisi, kemudian kita baca not. Apa sih gitu Cik, pentingnya baca not di bermain piano ini? Karena kita baca not itu mungkin bagi beberapa orang yang otodidak itu tidak penting ya karena bermain sendiri. Tapi apabila kita sudah bermain rame-rame, apalagi
tinggi, kita ada rencana untuk menjadi seorang profesional, baca not balok itu penting. Karena pada saat kita bermain orkestra atau kita bermain beramai-ramai, dia pasti ada ketentuan kamu harus mainnya bagaimana. Jadi dia semua sudah berdasarkan not balok, jadi tidak ada pengulangan gladiresik lagi. Kalau misalnya untuk saya yang benar-benar buta tentang not balok, ada nggak tips and trik yang diajarin di kelas gimana cara memahami not balok itu secara lebih cepat nangkepnya atau gimana? Kalau biasanya lebih cepat sih caranya adalah Menghafal. Terus lama kelamaan dengan practice itu pasti bisa hafal. So practice makes perfect teman-teman. Yes. Dan terakhir nih, tips and trick buat teman-teman, kan ini udah belajar selama 10 tahun nih. Tips buat teman-teman yang di rumah, untuk mitra bisnis yang di rumah yang pengen belajar piano tapi dari zero tuh, ada nggak tips and tricknya gitu? Tips and triknya hanya practice. Semua dari praktis ya, itu Practice. berarti the key dari kunci dari bermain musik itu harus tetap latihan. Terus itu boleh mainkan, boleh contohkan kayak main piano itu gimana? Oke, duduk yuk. Jadi aku belajar juga ya? Ya, kamu duduk. Yang gampang aja, kamu duduk di sini aja. Kita main. Go. Jadi untuk aku aja yang baru pertama kali main piano aja bisa diajarin dengan Ci Irvin. Keren banget sih. Jadi musik itu nggak ada batasan umurnya. Umur berapa aja boleh. Apalagi di Yamaha kita ada kelas khusus ya buat anak-anak kecil karena kita merasa musik itu harus dipelajari dari dini gitu. Berarti udah emang harus dimulai dari dini dan emang nggak ada batasan waktu dari yang paling tua atau kapanpun nggak ada batasan waktunya. Benar sekali. Keren banget, thank you banget ya Ci Irvin. Nah, mitra bisnis kembali lagi bersama dengan Ci Tiara. Aku mau tanya dong Ci, artis-artis ini pernah nggak, ada nggak yang pernah datang ke Yamaha Music Square? Ada, khususnya endorse-nya Yamaha langsung ya. Seperti kemarin pernah Elo, terus Istiqomah Pusakata, terus Denny AJD, ada beberapa lagi sih yang saya juga kurang karena kadang karena hampir ya. 1 tahun 4 kali mereka datang secara bergantian gitu. Oke, kalau datang itu biasanya dalam rangka apa nih Ci? Biasanya kita exhibition atau pameran. Karena Yamaha sendiri 1 tahunnya untuk lokal Pekanbaru biasanya kalau sebelum pandemi ini kita 4 sampai 5 kali pameran besar ya, pameran alat musik beserta konser-konser siswa. Jadi siswa yang belajar ditampilkan performanya di panggung gitu. Oke, jadi kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, apakah akan tetap ada acara konsernya atau ada alternatif lain yang dilakukan? Untuk sekarang kan tidak ada karena memang tidak diperbolehkan dalam keramaian atau berkumpul lebih dari mungkin 20 beberapa orang. Maksudnya kita mengundang keramaian. Jadi untuk sekarang untuk mengundang ataupun kita adakan pameran belum ada, cuman nanti kita di tanggal 25 September kita ada stand kecil-kecilan di Ciputra lantai 1 di dekat Hypermart. Nanti ada
stand kita mungkin sedikit kita pajang gitar, mungkin beberapa alat musik. Jadi barang siapa yang mau datang ke Mall Ciputra mungkin mau berbelanja, mungkin kadang males naik ke lantai 3, bisa belanja di bawah gitu. Berarti akan ada pameran dari Yamaha di tanggal 25 September ini di Mall Ciputra Seraya lantai 1, tepatnya di depan hypermarket. Nah, selain pameran itu ada nggak ya kira-kira promo yang sedang berlangsung nih Ci di sini? Untuk sekolah musik mungkin lagi ada, kan tadi untuk bisa menjadi siswa-siswi harus register dan itu harus membayar uang registrasi senilai 400.000. Cuman khusus untuk sampai nanti akhir September kita ada free pendaftaran. Jadi bagi yang mau join boleh datang untuk bisa bergabung sebagai siswa-siswi Yamaha dengan free registrasi senilai 400.000. Wow, berarti dia berlakunya sampai dengan Akhir September ini. akhir September Ya. ini. Jadi buat teman-teman mitra bisnis di rumah jangan ketinggalan, promonya hanya sampai di akhir September ini. 2020. Akhir September 2020 yaitu free registration. Jadi udah hemat 400.000 Iya, ya. benar, hemat 400.000. Jadi hampir bisa untuk membiayai 1 bulan uang sekolah. Hampir. Wow. Jadi tunggu apa lagi, udah di sini tuh emang udah kurikulumnya jelas, berstandar internasional, guru-guru nya berpengalaman. Dan apalagi gitu, kapan lagi, ayo langsung ke sini aja gitu. Nanti di tengah pandemi Covid ini, kalau untuk sistem belajarnya itu gimana ya? Untuk sekarang karena memang tidak diperbolehkan untuk tatap muka, otomatis kita beralih ke online. Jadi memang siswa-siswi kita diberikan tutorial oleh guru selama kalau yang private 30 menit nanti diajarkan dan mereka dikasih target untuk bisa dikumpulkan PR-nya karena memang kan tidak boleh ada pertemuan, tetapi terkadang ada beberapa siswa kita yang memang tidak ada alat musik sehingga kita memperbolehkan untuk datang, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang memang sudah kita tetapkan sesuai mengacu kepada protokol daripada pemerintah. Jadi memang untuk sekarang Yamaha Musik masih online. Berarti masih online kecuali Online. untuk mahasiswa yang nggak punya alat Ya, musik dan di itu rumah. tidak banyak ya. Jadi memang hampir sekitar 90% siswa-siswi kita belajarnya online. Oke, berarti tetap mematuhi protokol Iya. kesehatan ya. Dan kalau untuk kalau mau belanja alat musik nih, ini apakah ada online atau Kita ada di Bukalapak ataupun boleh chat by Instagram ataupun by WA, misalnya mau dijemput langsung ataupun mungkin mau by Gojek atau Gokar juga bisa, ataupun mungkin mau datang juga bisa. Nanti yang pastinya kita protokol kesehatan itu kita akan tetap jalankan. Jadi tidak usah khawatir untuk belanja di Yamaha Musik Pekanbaru di 4 outletnya. Jadi buat teman-teman yang khawatir mau keluar rumah tapi mau belanja alat musik, jangan khawatir, bisa langsung lewat Bukalapak Instagram atau atau Instagram follow atau aja WhatsApp. Instagramnya Yamaha Musik Pekanbaru. Atau di @Yamaha Musik Musik Pekanbaru. Kalau mau datang ke toko juga bisa, tapi Bisa. tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, benar. Kalau dari Cici ada closing statementnya buat teman-teman Mungkin mitra untuk bisnis bagi di rumah? teman-teman yang mau belajar musik, mungkin ragu, bingung mau pilih kemana atau di mana, mungkin jangan ragu, datang aja ke Yamaha Musik Pekanbaru karena guru-guru yang mengajar itu sudah berstandar daripada pusat langsung, jadi bersertifikat, jadi mereka lulus seleksi dari pusat, dari Yamaha Musik Indonesia. Jadi jangan khawatir, datang saja ke sini dengan standar kurikulum yang pasti, dengan guru-guru yang pasti, dan pastinya dengan alat-alat yang memang sesuai dengan standar daripada standar daripada proses belajar supaya lebih maksimal. Karena terkadang ya banyak yang belajarnya piano tapi media yang digunakan adalah keyboard gitu. Jadi kalau di Yamaha belajarnya piano ya alat yang dipelajari adalah piano, belajarnya keyboard alat yang dipelajari adalah keyboard. Jadi setiap kelas itu sudah ada standar alat musik yang ditentukan oleh YMID untuk kita sebagai sub license-nya untuk memfasilitasi siswa-siswi yang akan belajar di tempat kita. Seperti itu. Wow, jadi udah nggak diragukan lagi soal kualitas, soal pengalaman udah 30 tahun berdiri, itu udah Kalau nggak untuk diragukan lagi. belanja alat musik, jangan belanja merek Yamaha di tempat lain. Terkadang karena kadang ada KW ataupun palsu. Jadi belanja saja di Yamaha di 4 outlet yang tadi saya sudah jelaskan. Dan jangan khawatir mahal, tidak, tapi paling murah sepekanbaru. Kita berani klaim paling murah sepekan. Nah, mitra bisnis tunggu apa lagi? Yuk
Yuk datang dan bergabung di Yamaha Music Pekanbaru. Sampai jumpa di episode Rio Bisnis selanjutnya.